Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA selaku pembina PKD Rasil. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Kiai pada malam hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan istiqomah dalam membina kami terkhusus peserta PKD Rasil. Yang sama-sama kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Andes Haji Ihsan Tholib selaku Direktur Radio Rasil, dan juga yang kami hormati Ustazah Haza Afifah Junaidah SE selaku Ketua PKD. Semoga selalu diistiqomahkan dalam perjuangannya menciptakan kader-kader dai Rasil. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa kami hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Buya Najmi Sudirman, Al-Ustadz Nur Rahman, para guru, para ustadz, para alim ulama, tamu undangan, dan juga teman seperjuangan Angkatan 10 yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama izinkan kami mengucapkan rasa syukur setinggi-tingginya pada hari ini atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Allah ringankan langkah kaki kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di tempat ini senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adapun salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumber dari segala kebenaran dan uswatun hasanah dalam segala aspek kehidupan. Mudah-mudahan kita semua merupakan barisan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Sabtu bertepatan dengan 30 Agustus 2024 dalam rangka wisuda dan pengukuhan pendidikan kader dai PKD Radio Silaturahim Cibubur Angkatan ke-10 tahun 2023-2024 dengan tema berdakwah ikhlas untuk Islam yang satu. Boleh tepuk tangan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkanlah saya membaca susunan acara pada malam hari ini, yang mana untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Acara yang ketiga sholawat. Acara yang keempat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hubul Waton, dan Mars PKD. Dan acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Kemudian acara inti yaitu wisuda pengukuhan PKD Rasil Angkatan 10. Dan terakhir ditutup dengan doa. Hadirin yang berbahagia,
sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita buka bersama dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kita harapkan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman. Untuk itu, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Arema Budiono dan Sari Tilawah Ibu Rustini. Kepada Bapak Arema Budi dan Ibu Rustini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila sujdu fanshujju yarfa'illahu alladhina amanu. Wa idza qila sujdu fanshujju yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaytumur rasul
إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأظهروا فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Maka apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang-orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arema Budiono dan Ibu Rustini yang telah memimpin pembacaan Al-Quran dan seri tilawah. Semoga kita yang mendengarkan, terkhusus Bapak Budiono dan Ibu Rustini yang membaca, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu salawat, yang mana salawat ini akan dipimpin oleh Bapak Baskoro dan Bapak Ihsan Ahmadi. Kepada Bapak Baskoro dan Ihsan Ahmadi kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama hadirin kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar
وصلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Baskoro dan Bapak Ihsan Ahmadi yang memimpin sholawat. Semoga dengan pembacaan sholawat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkat acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Hubul Waton dan Mars PKD yang akan diiringi dan dipimpin oleh Ibu Rena dan Ibu Kholidah. Kepada Ibu Rena dan Ibu Kholidah dipersilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalam makan, hukum makan, minal iman, warakakum minal iman, inhadum adal makan. Yalam makan, hukum makan, minal iman, warakakum minal iman, inhadum adal makan. Indonesia miladi, anta burhanul fakhama, kullu mayya kita yawman qawmi hayya qawmama, kullu mayya kita yawman qawmi hayya qawmama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. PKD pendidikan kader dai, menciptakan dai-dai yang sejati, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sampaikan walau hanya satu ayat, itulah sabda Rasul yang mulia. Tegakkan amar ma'ruf dan nahi
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak lepas dari kerja keras panitia yang meluangkan waktu dan tenaganya demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Oleh karenanya, mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Panitia Pengukuhan oleh Bapak Haji Purwadi SE. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri diyabatin wassalatu wassalam anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih diberi nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam sehingga kita masih bisa berkumpul dalam rangka acara pengukuhan peserta PKD angkatan ke-10 dari Radio Silaturahmi. Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kelak kita umatnya yang selalu istiqomah ngikutin ajaran beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Zaki Mubarak, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Istam Talib, yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Rohman, yang kami hormati Ibu Afifah, dan yang saya hormati Bapak Najmi Sudirman. Dan tak lupa yang saya hormati semua teman-teman angkatan PKD angkatan ke-10 yang berbahagia. Pertama-tama saya selalu mengucapkan syukur alhamdulillah kepada yang pertama Dewan Guru yang telah membimbing kita dari yang semua tadinya berbagai latar belakang pendidikan masuk di dalam pendidikan kader dai ini. Kita tidak memandang dari pendidikan formalnya. Jadi kita sama-sama belajar, kita saling mengingatkan, kita saling belajar. Itu yang dari kita terima kasih kepada semua Dewan Guru dan penyelenggara dari kru Radio Rasil yang telah memberi wadah untuk kita bisa mengasah, saling menghormati, saling belajar, sehingga pada akhirnya kita bisa sampai menempuh pendidikan ini yang tingkat dasar sama sekali. Kemudian selaku panitia kami juga mohon maaf atas terselenggaranya acara ini. Mungkin agak tadi disampaikan nama Bu Rustin agak terbatak-batak, namun ada beberapa yang memang memberi support kita, memberi semangat. Kalau kita mau membuat bubar itu gampang, tapi kalau kita membuat maju, kita membuat kompak itu memang agak sulit sekali, banyak rintangan. Namun atas bimbingan dan doa-doa dari para pemimpin kita, dari para guru kita, itu alhamdulillah bisa terselenggara pada malam ini. Kemudian kami selaku panitia dan minta maaf apabila di penyelenggaraan ini ada kekurangan-kekurangan sana sini, karena memang juga waktu benar-benar masih terbatas, karena berbagai pemilihan tempat itu memang sulit sekali. Kita kaitkan dengan sekian peserta yang masing-masing punya kegiatan masing-masing. Kita menyatukan ini memang perlu kita sadar benar-benar bahwa kita mendorong bahwa ini terselenggara gitu. Dan saya juga mohon maaf apabila terselenggaranya ini ada kekurangan sana sini, dan terutama pada Pak Kiai Haji Pak Kiai Haji Pak Zaki Mubarak dan Pak Ihsan Talib,
Terima kasih sekali kedatangan beliau memberi support kita gitu terselenggaranya ini. Untuk itu sekali lagi saya selaku panitia di sini mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan sana sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Purwadi atas sambutannya sebagai Ketua Panitia Penyuluhan. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sambutan yang kedua dari Ketua PKD Ibu Ustazah Hajah Afifah Junainah SE, kepada Ibu Ustazah Hajah Afifah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa berkumpul di malam yang insyaallah dirahmati Allah, dan sangat bersyukur sekali kita kehadiran yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA selaku pembina PKD. Masya Allah, alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah menyempatkan waktunya walaupun jarak yang jauh dan kesibukan beliau. Mudah-mudahan kita doakan Bapak Kiai Zaki selalu sehat walafiat, panjang umur yang berkah, dan selalu bisa mendampingi kita untuk terus belajar. Amin. Yang terhormat Bapak Ihsan Talib, Direktur Radio Rasil, alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Walaupun beliau sangat sibuk, tetapi alhamdulillah untuk PKD Rasil selalu menyempatkan diri. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur yang berkah, dan semoga Radio Rasil terus maju, berkembang, bukan saja hanya di Indonesia, tapi sampai di luar negeri. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang banyak kepada pejuang dakwah ya, walaupun kita semua masih belajar, terutama kepada panitia, Bapak Purwadi, Bapak Kadir, Masya Allah ya, Bapak Purwadi, Bapak Kadir yang sudah banyak membantu ya, terutama infak sedekah ya, sehingga banyak berpartisipasi dalam kegiatan ini. Begitu juga Ibu Tini yang dari awal mungkin mengumpulkan dana ya, menabung, dan juga Pak Ruli, juga semua teman-teman, tidak bisa saya sebutkan satu-satu, semua ini adalah kerjasama semua panitia dan tim PKD. Tak kalah pentingnya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada tim PKD yang dari awal berjuang ya, dari kantor PBNU 2011, dari awal masa jabatan Bapak Kiai Zaki Mubarak, dan terus berlanjut di Radio Rasil. Alhamdulillah, walaupun ya terengap-engap ya, barangkali begitu, karena sebelum COVID itu banyak sekali peserta kita, tapi setelah COVID ya alhamdulillah masih bisa terus ya, dan alhamdulillah juga masih bisa mengadakan pengukuhan. Itu semua karena semangat kita untuk berjuang, untuk menjadi pejuang dakwah. Jadi rasanya kalau berhenti, rasanya bagaimana ya, tidak, pokoknya
pantang menyerah karena berdakwah. Ya, selalu ingin bermanfaat walaupun hanya setetes air atau seujung rambut, sesuai dengan kemampuan kita semua. Perlu kami sampaikan ke Bapak Pak Kiai Zaki sebagai pembina, juga Pak Ihsan yang sudah memfasilitasi pendidikan kader dai di Radio Rasil. Untuk angkatan 10 ini awalnya berjumlah kurang lebih 35 orang awalnya, tapi setelah 3 bulan berkurang menjadi 30 dan seterusnya, sampai akhirnya sekarang hanya 13 orang, begitu. Tetapi harusnya 6 bulan pendidikan kader dai ini. Baik, mungkin untuk kilas balik, silakan Pak Atep di ini sebentar saja ya, supaya tidak ngantuk juga, dan supaya teman-teman juga ingat teman-teman awalan kita ya. Pada saat itu masih jumlahnya full ya di kelasnya gitu. Sebentar. PKD Pendidikan Kader Dai menciptakan dai-dai yang sejati, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sampaikan walau hanya satu ayat, itulah sabda Rasul yang mulia. Tegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar di persada Indonesia tercinta. Tegakkan amal ma'ruf dan nahi mungkar di persada Indonesia tercinta. Mari bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, bertoleransi dalam khilafiyah, kita bina ukhuwah Islamiyah. Bertoleransi dalam khilafiyah, kita bina ukhuwah Islamiyah. Ingat ya teman-teman lagi ngapain nih? Jadi belajar bicara sendiri. Ini banyak yang nggak bisa hadir karena lagi pendidikan S2 dan lain sebagainya. Berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi, berdakwah mencari ridho ilahi, berpedoman Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sampaikan walau hanya satu ayat, itulah sabda Rasul yang mulia. Tegakkan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa TV Rasil yang dirahmati Allah. Setiap silang Pak. Orang mau kawin Bapak, menikah lagi nih jadi kaku. Pernah menikah dulu kaku banget tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Puji syukur kami aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad ulangi salam. Alhamdulillah. Ada suara itu ya? Diulang lagi, ulang lagi. Di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam bisa dikatur. Toleransi dalam khilafiyah, kita bina ukhuwah Islamiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
seru ya. Jadi kenangan sekali dan insya Allah ya teman-teman walaupun menyelesaikan 13 orang masih semangat untuk belajar lagi dan bahkan menanyakan bagaimana tingkat lanjutan. Saya jawab minimal 15 orang boleh bisa dilanjutkan. Kalau tidak cukup masih menunggu lagi. Begitu. Jadi salam juga dari Ibu Dokter Suci, dari Pak Haji Zainuddin, terus dari Bapak Wiwit ya. Jadi mereka semuanya pada semangat tapi memang benar-benar lagi tidak bisa. Jadi masih pulang pergi ke Australia, ada juga yang baru pulang haji dan melanjutkan S2, ada yang sedang bertugas dan sebagainya. Jadi sebenarnya masih ada berapa ya, 5 orang lagi yang memang ingin ikut begitu. Saya kira begitu saja dari saya, mudah-mudahan menambah semangat teman-teman ya, terutama untuk silaturahim dan kita tetap melanjutkan ya, dan melanjutkan juga acara kita sampai besok ya, sampai besok kami akan melanjutkan dan insya Allah juga besok itu akan pemilihan ketua alumni agar tetap berjalan silaturahimnya. Saya kira demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Ibu Ustazah Hazah Afifah Junainah SE selaku Ketua PKD. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan selanjutnya dari Direktur Radio Rasil oleh Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Tholib. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat dan salam kita panjatkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustadz Zaki yang kami hormati, Buya Nazmi, Bu Afifah, dan seluruh tim PKD yang luar biasa. Saya tadi jemput Pak Zaki dari Jempat kantor sampai rumah Pak Zaki, mampir dulu ke Mie Aceh, jadi telat sedikit. Pak Zaki ini pembimbing saya sejak saya mungkin 20 tahunan ya di Sunda Kelapa. Dulu ada program-program yang selalu Pak Zaki bikinkan sebuah paket-paket pendidikan. Kalau di Sunda Kelapa tuh ada studi dasar terpadu nilai Islam. Sekarang kalau nggak salah sudah angkatan ke 60 atau 70 gitu Pak Zaki. Anak-anak mahasiswa kebanyakan. Dan alhamdulillah saya nggak terasa juga. Kayaknya baru kemarin nganterin istri saya ikut PKD gitu. Angkatan ke-1 ya Dr. Anissa. Walaupun nggak sampai selesai gitu karena ya begitulah namanya pendidikan dai. Kadang-kadang ini dilihat sebagai kerjaan sambilan. Padahal kerja-kerja dakwah ini adalah kerja-kerja utama dalam hidup gitu. Ini yang saya ingin ingatkan bahwa ketika kita bernasib atau memilih atau berikhtiar menjadi dai, ini merupakan kerjaan yang paling mulia di muka bumi. Itu yang harus kita sadari. Yang penting adalah nawaitunya. Itu Ustaz sering ingatkan saya, nawaitunya ini mau kemana? Selalu kita perbaiki setiap hari. Saya kalau pagi itu mengingatkan di Rasil selalu, ayo kita perbaiki niat lagi. Yang dibilang tadi itu, berdakwah ikhlas untuk Islam yang satu. Karena persatuan inilah yang menjadi sebuah masalah bagi umat Islam. Pak Zaki tadi di mobil bilang, kalau Palestina bersatu, beres itu urusan gitu. Nah oleh karena itu kita juga harus mendidik para yang bisa kita didik minimal di rumah masing-masing. Ini menjadi problem juga karena pendidikan kita ini kan sebuah pendidikan yang Masya Allah.
Zaman anak zaman sekarang itu kalau kita nggak digital, susah kita ajak ngomongnya. Saya kalau ngobrol sama anak saya harus melalui cerita game dulu. Apa nih game yang lagi online sekarang? Oh apa nih? Jadi kepo dulu cari tahu ke kakaknya buat nasihatin adiknya. Kita umur udah kayak begini, harus mengetahui masalah digital yang sedemikian rumit. Tapi itulah zamannya. Gitu. Nggak ada pendidikan untuk mendidik anak. Orang nikah ya nasibnya aja, berjalan aja begitu, mendidik anak tanpa pedoman. Nah oleh karena itu dengan adanya program DAI ini mungkin ke depan Ibu Afifah masalah digital, juga masalah pendidikan keluarga di zaman yang sekarang mungkin kita panggil ahli-ahlinya supaya kita bisa menjadi arahan dan bisa juga suatu hari dari alumni PKD ini menggantikan narasumber hasil yang 30 orang sekarang ini yang keikhlasannya itu luar biasa gitu. Dan buat radio silaturahim sendiri, alhamdulillah sekarang kita ada keluarga baru di lantai 3, itu namanya Aqsa Working Group, sebuah lembaga perjuangan untuk mengembalikan Masjidil Aqsa. Jadi ada di lantai 3, kebetulan Angga juga bagian dari itu. Dan programnya itu yang sekarang ini setiap Sabtu mengadakan aksi demo di depan kedutaan Amerika untuk mengingatkan terus isu-isu tentang Masjidil Aqsa. Dan alhamdulillah beliau juga mempunyai program membangun rumah sakit ibu dan anak di Gaza. Almarhum Syahid Ismail Hania telah memberikan 5.000 meter lahan wakaf untuk dibangun. Itu yang mungkin bagian-bagian dari saudara-saudara kita bahwa kita berada pada sebuah lingkungan perjuangan. Dan perjuangan ini harus kita jalankan dengan kesabaran dan kita tadi moto yang lagu PKD itu bertoleransi dalam khilafiyah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam perjalanannya dan juga aset dari Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim, ada Masjid Umar bin Khattab di Jatinegara, ada sekolah, ada rasil, dan kami terima kasih atas kemanfaatan aset wakaf ini. Semoga memberikan wakaf dapat keberkahan ketika warawiri para peserta PKD itu menjadi sebuah kebanggaan atas keberadaannya. Mudah-mudahan ini berbekas perjalanan ini sampai yaumil akhir dan kita menjadi teman-teman yang berkumpul di telaga Rasulullah Subhanahu wa taala. Dari saya mungkin kekurangan yang ada saya mohon maaf. Kalau masalah bayar listrik itu gampang diatur. Ada rekeningnya kok, bisa masing-masing. Karena memang setiap bulan kita mengalami namanya keajaiban akhir bulan. Jadi hari ini kita masih kurang 63 juta. Terus kita bayar pada karyawan yang 40 atau 60 orang itu separuh, nanti tanggal 10 baru kita bayar lagi. Tapi alhamdulillah tuh setiap bulan tuh terpenuhi. Karena memang kalau kita ketok pintu, yang penting kita ikhtiar, itu ada aja support. Karena sejak 4 tahun ini, Rasil itu hampir 80% lebih disupport oleh pendengar Rasil itu sendiri. Itu aja yang bisa kita sampaikan dan ini merupakan sebuah kepercayaan yang harus kita jaga. Dari saya lebih dan kurangnya mohon maaf dan luar biasa ini acaranya kayak acara kementerian aja. Suaranya apa, keren lah. Mudah-mudahan ini sebuah yang membanggakan, terus dilanjutkan pada acara-acara yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya Bapak Dr. Andes Haji Ihsan Tholib. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti, yaitu wisuda dan pengukuhan peserta PKD oleh pembina PKD Rasil yang akan dibina dan dibimbing oleh Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
para da'i yang hari ini dilantik, kita harus tetap berpedoman pada keyakinan kita berdakwah dengan ikhlas. Itu yang harus menjadi pedoman selamanya sampai akhir hayat kita. Karena itu mari kita sama-sama berikrar. Ikuti saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Satu, kami da'i ahli sunnah wal jamaah berdakwah ikhlas karena Allah, siap menyampaikan dakwah Islam, berhaluan ahli sunnah wal jamaah, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah watoniyah. Kami da'i ahli sunnah wal jamaah setia terhadap Pancasila, UUD 45, dan siap mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Kami da'i ahli sunnah wal jamaah siap menjaga nama baik alma mater, baik pendidikan kader da'i maupun radio silaturahim, serta ta'zim terhadap guru dan para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikrar sudah kita sampaikan bersama-sama, dan ikrar ini bukan cuma untuk antum sekalian, termasuk saya masih berikrar seperti ini ya. Itu perjuangan yang tidak akan berhenti. Kalau masih ada 13 itu luar biasa ya. Ashabul Kahfi cuma 7, iya kan? Jadi masih luar biasa. Cuma nanti ke depannya kita kembangkan lagi. Demikian, bisa terima kasih, bisa kembali ke tempat masing-masing. Mohon maaf, kami ralat untuk acara selanjutnya, yaitu pembekalan dari Kiai Dr. Kiai Zaki Mubarak MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in
wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ihsan Tholib yang ikut aktif di Masjid Sunda Kelapa sejak beliau masih kecil. Ya, dulu badannya nggak begini dulu, langsing. Alhamdulillah sampai sekarang sudah menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk semua. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, Ustazah Afifah, berjuang dari awal di LDNU, waktu itu saya ketuanya. Beliau cerita, kemudian kita tetapkan ide bersama untuk pengkaderan dai, dan itu merupakan suatu usaha yang masih dikenang sampai sekarang. Dan jumlahnya sudah banyak yang ke masyarakat dai-dai. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ibu Afifah sampai sekarang masih ya terus. Jadi ke depan nanti kita mesti sering ketemu Ibu, memusyawarahkan bagaimana langkah-langkahnya. Ya, itu yang kita harus kembangkan karena hal-hal itu penting ya. Kemudian Buya Najmi ya yang juga mendampingi ya, semoga semuanya Pak Rahman juga itu dari awal itu ya biasa nganter saya. Kalau habis acara saya diantar. Jadi termasuk yang lain semuanya. Saya masih ingat waktu saya hadir awal mulai. Ya, wajah-wajahnya masih terekam di pikiran saya. Alhamdulillah. Dan saya yakin sampai yaumil qiyamah kita akan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudara sekalian, para da'iyah yang kami cintai, ada pesan dari Al-Quran yang menjelaskan pada kita tentang kunci sukses dari perjuangan Rasulullah SAW. Di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Rasul Muhammad bersikap lemah lembut terhadap umatmu. Ini kalimat pertama. Bersikap lemah lembut. Lahum terhadap mereka, terhadap umatmu. Walau kunta fazzun, sekiranya engkau seorang yang kasar, ghalidhal qalbi dan keras hati, lam faddu min haulik, pasti mereka akan lari porak-poranda dari dirimu. Ini kalimat pertama, saudara. Sekiranya engkau Muhammad kasar pada umatmu dan hatimu keras bagaikan batu, bal asyaddu qaswah, lebih keras dari batu, pasti orang lari. Muhammad akan ditinggalkan sendirian, ditinggalkan oleh umatnya. Ini firman Allah. Itulah metodologi dakwah yang paling pertama. Apa? Dengan akhlak yang mulia. Saudara-saudara, dalam pergaulan sehari-hari kita melihat betul teman sahabat yang akhlaknya luhur itu ya, langsung menyatu dalam hati kita. Si anu ya Allah, akhlak. Itulah Rasulullah. Maka dengan tegas beliau nyatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak, untuk melengkapi kesempurnaan akhlak. Inilah yang paling pertama. Maka di
Di Quran yang pernah saya sampaikan itu, lihat kalimat-kalimatnya. Qaulan karima, ya masih ingat kan yang saya sampaikan? Qaulan baligho, qaulan layyina, ya. Qaulan ma'rufa, ada 6 di Quran ini. Itu kaitannya dengan lintalahu, akhlak yang mulia tadi. Mengapa dakwah Rasulullah berhasil dengan luar biasa? Karena ini. Banyak orang yang awal mulanya dapat informasi tentang Muhammad itu, informasi negatif, mereka marah datangin, ketemu mana Muhammad itu. Begitu ketemu, dia langsung merangkul Nabi. Bilal bin Rabah itu budak dari Umayyah bin Khalaf. Sehari-hari dilecut oleh majikannya, diludahi, dijemur di padang pasir. Begitu beliau berjumpa dengan Muhammad bin Abdullah, tiba-tiba oleh Nabi dipanggil, ya Bilal, ta'al. Dirangkul oleh Nabi. Diajak makan bersama dalam satu nampan. Itu yang Bilal menangis, menitikkan air mata. Oh, betapa mulianya ini orang. Betapa agungnya ini orang. Maka beliau langsung mengucapkan syahadat. Dan kemudian menjadi muazzin Rasulullah. Itu orang Afrika. Mengapa dipilih Bilal? Li'annahu anda sautah. Bilal itu suaranya nyaring dan nanti lihat penyanyi-penyanyi negro di Amerika suaranya. Saya pernah hadir di Jeddah di suatu acara khusus bacaan selawat. Orang-orang negro semua enak suaranya. Jadi itu, semua orang-orang yang berjumpa dengan Nabi tiba-tiba dia. Karena tadi yang pertama. Jadi saudara-saudara, nanti Anda akan jumpai dalam kehidupan masyarakat sekarang ini macam-macam, tetap kita mengutamakan akhlak. Yang kedua, fa'fu anhum. Maafkan mereka Muhammad. Orang yang sangat pemaaf. Disakiti, dizolimi, dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran. Beliau katakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ketika beliau dilempari dengan batu di Taif, malaikat azab kata Rasulullah, ini kaum ini sudah biadab luar biasa. Izinkan aku mengazab kaum ini. Kami balik buminya. Dan Nabi bilang, jangan. Saya masih berharap dia sadar. Kalau generasi ini nggak bisa, saya berharap anak-anaknya bisa sadar. Itu saudara. Wa quddimahu na'ala, sehingga sendalnya lengket karena darah kental mengucur. Di situ beliau ketemu dengan Adas. Adas kaget. Dia itu adalah petugas perkebunan anggur. Waktu dia menyuguhkan pada Nabi, beliau baca bismillah, Adas kaget. Adas masuk Islam. Semua yang ketemu Nabi yang paling dirasakan Nabi sangat sedih ketika istri beliau Khadijah wafat. Satu-satunya istri Nabi ya. Nabi istri yang satu sampai wafat Khadijah.
Ada istri yang lain itu setelah Khadijah wafat. Supaya tahu itu, banyak orang nggak tahu itu. Ya. Sampai Khadijah wafat, istrinya semua satu. Ya. Istrinya Khadijah wafat, pamannya yang selalu melindungi beliau, Abu Thalib, wafat. Inilah disebut Amul Husni, tahun kesedihan bagi Nabi. Itu yang beliau dilempari, ya. Termasuk dilempari di Taif itu, dan dilempari dengan kotoran di kepalanya. Sampai Fatimah, Sayyidah Fatimah menangis sebelum membersihkan kotoran di kepala Nabi. Sayyidah Fatimah menangis. Coba, mana ada ayah yang tidak sedih melihat anak perempuannya menangis? Terus, tetap beliau kembali, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sehingga mereka itu belum tahu. Nah, ini juga kita begitu terhadap anak-anak kita atau generasi penerus kita dan lain-lain. Kita jangan lalu mengumpat mereka. Mereka belum tahu. Maka tugas kita yang paling penting adalah memberikan bimbingan kepada generasi baru kita. Al-farqu bainal haqq wal batil. Mereka bisa membedakan yang hak dan yang batil. Itu gampang. Kesananya gampang. Itu dulu. Kalau mereka sudah ngerti ini baik, ini buruk, insya Allah akan terjerumus pada yang buruk. Jadi beliau sangat pemaaf, Ibu. Ya. Dadanya luas, bagaikan lautan yang tidak bertepi, itu Rasulullah. Semua dimaafkan. Sampai akhir hayat beliau dimaafkan semua. Waktu beliau memasuki Mekah membawa 12.000 pasukan, semua orang Mekah ketakutan. Hadza yaumul mahana. Oh, ini hari balas dendamnya Muhammad. Ketakutan semua mereka. Ini hari balas dendamnya Muhammad. Kata Nabi, la, tidak. Al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Siapa masuk masjid aman. Siapa masuk rumah Abi Sufyan aman. Siapa masuk rumahnya sendiri aman, kata Nabi. Beliau memaafkan semua, saudara. Termasuk Hindun bintu Utbah yang dengan kerasnya memusuhi Nabi. Yang kemudian dia waktu Hamzah gugur di perang Uhud, paman Nabi, dikoyak dadanya itu oleh Hindun itu. Kemudian dikunyah jantungnya. Ini perempuan dimaafkan, saudara. Semua dimaafkan oleh Nabi. Nah, sikap pemaafan Nabi ini membuat semua orang berduyun-duyun masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lihat di surat Al-Quran. Berbondong-bondong. Semua pensyahadatan massal di mana-mana. Siapa kemudian yang menghancurkan berhala-berhala itu? Orang Mekah sendiri. Setelah mereka masuk Islam, dihancurkan sendiri. Ada 360 berhala. Masing-masing suku punya berhala. Jadi pemaaf yang kedua. Ya. Pertama, berakhlak yang luhur, akhlak yang mulia, pemaaf. Yang ketiga, beliau sangat care terhadap umatnya. Sangat peduli. Sehingga ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk umatnya, Nabi Isa berdoa untuk umatnya, beliau mengangkat tangan. Ummati, ummati. Air matanya mengusul dengan deras sehingga Allah perintahkan Jibril, sal Muhammad. Jibril tanyakan Muhammad, kenapa dia sampai menangis sedan begitu cepat? Padahal Allah Maha tahu kan. Jibril.
umatku ya Rabb. Sampai kemudian Jibril laporan pada Allah, itu untuk menjelaskan tentang hidup itu mesti begitu, ada formalitas. Itu Allah katakan, sepertiga umatmu Muhammad masuk surga. Dua per tiga umatmu masuk surga. 4/5 umatmu ini karena Nabi umatku, umat di akhir hayat sebelum beliau umat. Mohon ampunan, beliau berusaha supaya umatnya ini mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang ketiga, wasyawirhum fil amr. Beliau itu selalu bermusyawarah Pak, dalam segala urusan dengan sahabat. Beliau mendapat wahyu, tapi nggak pernah tinggalin musyawarah. Nah, ini yang penting untuk kita. Jadi banyaklah bermusyawarah. Karena dengan musyawarah itu kita akan menemukan solusi yang terbaik. Tapi maaf, musyawarahnya jangan paksakan kehendak. Yang sering kita musyawarah paksakan kehendak. Kita kumpul, kita dukung ini. Enggak. Musyawarah itu kita berbicara dari hati ke hati mencari solusi yang terbaik. Yang terakhir, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah pastikan sudah usaha maksimal, bertawakallah kepada Allah. Gitu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. 5 kunci sukses. Nah, inilah para jamaah sekalian yang harus kita pedomui dalam dakwah kita. Nah, jadi nanti yang akan datang, insyaallah Afifah, nanti kita dimusyawarahkan lah. Setelah kita buka kan pengikutnya kan banyak. Nah, itu kita pelajari mengapa sampai ya. Nah, itu. Jadi begitu dibuka kita evaluasi nih. Gimana? Kita musyawarahkan. Nah, yang kedua diperluas. Ya, diperluas itu. Pengumuman promosinya. Ya. Saya ingat waktu saya awal ke Singapura, ada tukang sayur menawarkan ke rumah-rumah. Jadi rumah-rumah itu nggak perlu belanja ke pasar, tawari. Saya tanya, apa ide kamu? Dia katakan, ide saya. Kalau saya tawarkan kepada 300 orang, nggak mungkin nggak ada yang menerima. Pasti ada dia. Dalam itu dalam pikiran dia. Dari 300 orang itu diambil 10% aja, 30. Jadi itu betul Pak. Nggak mungkin orang menolak, nggak mungkin terima semua, nggak mungkin. Menolak semua nggak mungkin. Itu ide dia. Akhirnya berkumpul besar. Nah, ini pada zaman. Jadi nanti ke depan promosinya harus lebih luas. Saya yakin kalau promosi, apalagi sudah ada hasil ya, insya Allah. Nah, dibina, insya Allah. Kemudian jangan dipaksakan dari peserta-peserta dari kita yang sekolah umum itu kemudian dipaksakan supaya dalil-dalil agamanya. Enggak, berdakwahnya menurut cara mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Dia seorang psikolog misalnya, ya, seorang dokter, dia berdakwah melalui ilmu dia, sangat berkesan. Psikolog banyak datang ke saya dari UI, ya. Bagaimana untuk? Saya bilang, Anda jangan paksakan itu
dalil-dalil agama yang seperti dai yang dari sekolah, dari pesantren sulit. Ilmu Anda bermanfaat. Ekonom, jadi ini yang harus kita kembangkan ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para dai, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya mohon maaf, nggak bisa sampai terlalu malam karena saya harus, ya udah waktunya beristirahat ya. Nah, demikian nanti saya akan pulang duluan sama Pak Ihsan. Ya, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Dan saya tetap akan bersiap siaga untuk lakukan bimbingan-bimbingan ke depan supaya bisa lebih baik. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingannya, pembekalannya pada Bapak Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Selanjutnya yaitu doa yang dipimpin oleh Buya Najmi. Kepada Buya Najmi Sudirman kami persilakan. Astagfirullahalazim, bareng-bareng semua. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaghfiru dhunubana wa yasturu ayubana wa yakshifu kurubana wa yudhilu amarana fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah wa fi ta'atil walidain wa yarzuquna zidna ilman nafi'an wa manfaatan fid dunya wal akhirah. ويرزقنا زدنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا ومنفعا في الدنيا والآخرة ويبلغنا إلى حج بيت الله الحرام وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'allimna bil 'ilmil ulama'il 'amilin. Allahumma aftah alaina ya Allah bi futuhil 'arifin. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal ardu bi nuri syamsika ilayya badana bada irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fathal ilmi wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jamilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jadil bala wa darkis saqa wa sil qada wa sabatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa wa du'a la yasma. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wal isnaya wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka taufiq li mahabbika min al a'mal wa sidqa tawakkul laka husna dzunubik. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ibadah. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ibadah. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ibadah. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ilmi wal amal bih. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ilmi wal amal bih. Allahumma inna nas'aluka lazzatal ilmi wal amal bih. Allahumma astirna bisikal jamil. Allahumma tawil umurana ya Allah bi ta'ati fil ibadah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina minad dunya biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
بفضل سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya waktu telah memisahkan kita dan acara demi acara telah kita lewati. Dengan khidmat tinggallah acara yang terakhir yaitu penutup. Setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Izinkan saya tutup acara ini dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Jika dari kulit keluar darah, itulah tanda kulit terluka. Jika ada kata yang salah, itulah tanda saya manusia. Naik sampan sama kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Ruli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKD tetap semangat. PKD tetap istiqomah. PKD tegak berkah. berkah.